bersyukur dan berterima kasih atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami pagi hari ini. Dan kalau pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Oleh kemurahan kami ada di Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, Kau memberikan kami waktu untuk merenungkan sebagian daripada firman. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon Kamu buka hati kami untuk memahami firman. Dan biarlah kuasa Roh Kudus yang mengajarkan, yang memampukan kami untuk memahami dan mengerti akan firman Tuhan. Dan terlebih daripada itu, mampukan kami untuk melakukan itu di dalam kehidupan kami hari keseharian, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapa, bila ada kuasa-kuasa lain yang mengganggu pada kami tolak di dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh Kudus yang mengambil alih ibadah ini dari awal sampai selesai, sehingga ibadah kami boleh jadi dan hanya jadi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami telah siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Baik. Pagi hari ini kita mau belajar sama-sama, khususnya kita belajar apa artinya itu beribadah. Kita khususkan itu supaya kita mengerti ya. Hanya ini saya baca, ini saya juga beli ini, tetapi memang agak beda ya, agak beda. Makanya saya betul bahwa ini kan ada itu di dalam itu yang keluar nanti model lama. Itu yang sering saya baca malah. Gimana? Baik. Itu 1 Timotius pasal yang ke-6. 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai 8. Berbeda dengan saya juga kayaknya berbeda dengan ini saya baru beli, berbeda. Yang sering saya baca yang lama-lama ini. Satu Timotius pasal 6 ayat 6 sampai 8. 1 Timotius ayat pasal 6 ayat 6 sampai 8. Di sini mengatakan yang baru ya, memang kesalehan itu, ingat ya, memang kesalehan itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa apapun ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa. Asal ada makan dan pakaian cukup. Ayat 6 dia mengatakan begitu. Memang kesalehan itu, tetapi di sini di yang lama dia bilang apa ini?
Timotius 6 ayat 6 ayat 6 dia bilang begini. Memang ibadah itu, tetapi di sini dia bilang memang kesalehan itu berbeda. Nanti kita tahu kenapa berbeda. Di lama memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Tapi di sini dia bilang memang kesalehan itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan. Padahal makanya sambil terus begitu cukup. Memang ibadah itu kalau kita ini begini, ibadah berarti jelas. Tetapi di sini dia bilang memang kesalehan itu kalau dilakukan dengan ini bisa tegak. Akhirnya apa? Itu saya dapat perbedaannya dengan bahasa Ibrani. Ya. Jadi sebelum kita itu, jadi saya mengatakan begini. Kalau ibadah itu sebenarnya seperti hari ini kita beribadah. Ini umat Islam dengar yang benar. Ibadah itu apa sebenarnya? Apakah kita seperti ini hari ini dikatakan semua kita juga mengatakan hari Minggu kita beribadah. Memang itu kebiasaan. Tetapi dalam bahasa Ibrani ya, bahasa Ibrani artinya ibadah itu adalah yang ditulis Eusedia atau juga disebut Euseles. Nah, Eusedia atau Eusebia itu sama dengan arti yang ini tadi yang ejaan mate apa tuh arti kapal. Dia bilang di sini Eusebia itu adalah disebut juga Eusebes. Pengertian pertama adalah daripada itu sebenarnya adalah kesalehan. Akhirnya cocok dengan ejaan baru. Ibadah itu adalah kesalehan. Di situ begitu ya apa tuh di sini dia tulis memang kesalehan itu, tetapi di lama dia bilang memang ibadah itu kalau disertai. Di sini dia katakan memang kesalehan itu sebenarnya. Jadi boleh kita katakan dari bahasa Yunani Eusebia atau Eusabes, arti ibadah itu adalah ini. Eusebia pengertian yang pertama adalah ibadah sebenarnya adalah kesalehan. Dan juga arti daripada Eusebia itu bukan hanya kesalehan, tetapi juga artinya ketulusan. Itu dalam bahasa Yunani tadi ya, Eusebia. Di samping kesalehan juga berarti ketulusan, atau lebih tepatnya ya, tindakan kita yang apa? Tindakan yang saleh itu apa ya? Baik ya, anak saleh gitu ya. Nah, itu dia. Jadi apa perbedaannya di sini ya? Kalau kita katakan pokoknya tindakan kebaikan lah, yang baik bagi Tuhan lah gitu. Itu juga Tuhan mengatakan ibadah. Tapi segala tindakan yang kita lakukan setiap hari dalam kehidupan kita ini, itu juga Tuhan bilang itu ibadah. Karena ibadah kita selama ini seringkali orang mengatakan dengan batasan-batasan, yaitu hari Minggu kita beribadah kepada Tuhan. Itu batasan umumnya.
Tetapi bagi Tuhan sebenarnya inilah dalam bahasa Yunani tadi itu sebenarnya kesalehan-kesalehan kita, kekudusan kita itu juga Tuhan mengatakan itu ibadah. Bukan hanya kita ibadah seperti hari. Jadi apapun tindakan kita yang saleh, yang baik, dan kita juga menjaga kekudusan kita hari ini, itu Tuhan mengatakan itu ibadah. Tetapi dalam persepsi kita itu selama ini kan konsep yang terbangun dalam pemikiran kita adalah bahwa apa yang kita lakukan hari ini, kita nyanyi, kita puji Tuhan, habis itu kita berikan persembahan, kita dengarkan firman Tuhan seperti ini, lalu nanti selesai kita buat pulang, berarti kita mengatakan habis beribadah. Padahal bukan hanya tertuju di situ ibadah itu. Jadi yang pembukaannya tadi, Euselia itu adalah kesalehan atau kebaikan atau kekudusan kita, kekudusan hidup kita, kebaikan hidup kita hari lepas hari. Tuhan mengatakan itu ibadah. Bukan hanya berpatok kita satu, kalau kita ibadah, kalau hanya satu hari harus bersama-sama. Itu sebenarnya. Tetapi tindakan-tindakan kehidupan kita di luar itu juga ibadah kita. Tuhan mengatakan kesalehan dan kekudusanmu hari tetap di hari tiap hari. Itu juga Tuhan mengatakan itu ibadah. Bukan hanya terfokus kalau nggak rame-rame, nggak memuji Tuhan, nggak memberi persembahan, berarti itu bukan ibadah. Bukan. Itu berdasarkan kata aslinya tadi adalah eusebeia. Pengertian pertama dari ibadah itu sebenarnya adalah kesalehan, kekudusan. Itu Tuhan mengatakan itu. Dan arti yang lain banyak itu yang dapatkan. Waktu kita memutuskan untuk hidup dalam kekudusan tiap hari, itu bagi Tuhan itu adalah ibadah. Nah, apa itu ibadah lagi? Artinya adalah rasa hormat kepada Tuhan. Itu banyak sekali artinya dalam bahasa ini. Ibadah itu adalah rasa hormat kita kepada Tuhan. Kalau kita membangun rasa hormat kita atau rasa takut kepada Tuhan, kita tidak bisa macam-macam berbuat apa, karena kita hormati Tuhan. Kita takut kalau kita salah tidak dia terima kehidupan kita hari-hari. Jadi ibadah menurut itu adalah kita menghormati Dia. Tuhan mengatakan itu ibadah. Bukan hanya kalau kita kumpul seperti ini harus rame-rame baru dikatakan ibadah. Bukan. Inilah apa itu arti yang mendalam daripada ibadah itu sendiri. Yang asal katanya tadi Eusebeia atau Eusabes, itu artinya ibadah. Dan apakah ibadah itu lagi rasa hormat dengan kita tidak berani macam-macam. Kalau kita merasa takut kepada Tuhan, kita mau hormati Tuhan, kita nggak bisa berbuat macam-macam. Tetapi kalau kita tidak takut atau kita tidak hormati Tuhan, kita bisa berbuat apa saja bisa kita lakukan karena nggak ada yang kita takut, tidak ada yang kita hormati. Bisa kita mencuri, bisa kita mengambil hak orang lain, bisa kita menindas orang-orang kecil, itu bisa. Karena kita nggak ada rasa takut sama Tuhan, nggak ada rasa hormat. Jadi boleh kita berbuat apa saja semaunya kita, karena nggak ada yang kita takuti, tidak ada yang kita hormati. Nah, itu juga namanya ibadah, yaitu apabila kita menghormati atau
takut kepada Tuhan. Itu pun Tuhan mengatakan itu ibadah. Apalagi ibadah itu menurut Eusebius. Di samping menghormati Tuhan, ibadah yang lain adalah kita harus mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita mengerti kehendak Tuhan menurut arti daripada kata Eusebius, kita memahami firman itu juga Tuhan mengatakan itu juga ibadah. Tetapi kalau kita tidak mengerti, kita tidak memahami bagaimana Tuhan mengatakan kamu sudah beribadah. Arti ibadah menurut kata aslinya tadi ini memang banyak sekali. Bukan pemahaman kita selama ini kan hanya kalau kita beribadah sama-sama. Saya katakan tadi kita menyanyi, memuji-muji Tuhan bersama-sama, memberikan kolektif, mendengarkan khotbah seperti itu. Setelah itu nanti kita bernyanyi lagi, itu kita pulang. Nah, baru kita bilang, oh, saya habis beribadah. Bukan hanya di mana, tetapi syaratnya adalah cara hidup kita setiap saat, setiap hari itu ibadah. Kalau sembarangan kita hidup, tidak ada rasa hormat kepada Tuhan kami, tidak ada rasa takut kepada Tuhan, kita bisa berbuat apa saja semuanya kita. Tuhan tidak mengatakan, oh kamu daripada. Ini perlu kita perhatikan. Kita juga melakukan ini dengan sungguh. Itu kan pelayanan. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh supaya ini pelayanan saya musik hari ini bisa enak didengar Tuhan, bisa menyenangkan Tuhan. Itu juga Tuhan mengatakan kamu sudah beribadah. Bukan hanya berpatokan pada pengertian kita selama ini. Kalau kita dengar hari ini, bukan di hari Minggu saja. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis cuma satu. Minggu itu namanya beribadah. Kata Tuhan menurut kata siapa. Ini mungkin selama ini kita belum pernah mendengarkan. Jangan hanya kita berpatokan saja hanya ke gereja, baru dibilang oh, sudah beribadah. Tuhan tidak memandang. Bukan berarti oh ayo kalau begitu ya saya di rumah aja, nggak usah bersama-sama. Bersama-sama kita memuji Tuhan itu lebih bagus, lebih kuat. Kita mendengarkan firman Tuhan adalah di tangan pengetahuan kita. Dan kalau kita tidak ada yang mengerti, bisa mungkin kita mendengar firman Tuhan, baru bisa kita mengerti. Kalau hanya kita sendiri nggak mungkin. Sama juga dengan sekolah. Udahlah belajar di rumah aja. Tetapi nggak bisa, harus ke sekolah. Begitu juga ibadah ini. Karena Tuhan mengatakan kalau kamu menjaga kekudusan tiap-tiap hari, kalau kamu saleh tiap-tiap hari di ibadah, berarti nggak usahlah saya ke gereja. Saya melakukan ini aja di mana. Betul, tidak salah. Tetapi ingat, kita kan terbatas. Nah kalau rame-rame begini, satu sama lain bisa mengingatkan kita ini. Dan apalagi yang dikatakan ibadah, kalau kita membaca dan merenung dan mengenal Tuhan. Kadang-kala kita membaca kita tidak merenungkan, padahal dia mengatakan renungkanlah firman Tuhan itu sendiri. Jangan hanya kita sampai 5 pasal, padahal kita tidak mengerjakan.
Satu dua ayat juga kalau oh iya maksudnya apa sih ini sebenarnya? Kita sungguh-sungguh mau mengerti. Karena tadi mengatakan apa tuh menekun, kita tekuni juga menggali firman Tuhan ini. Itu juga ibadah menurut Tuhan. Karena kita mau cari ini apa yang dimaksud dengan ini sebenarnya. Bukan hanya kita cepat baca sampai 5 fase cepat. Kalau kita mulai berapa lama kamu baca Alkitab? Wah, dalam 5 bulan juga selesai. Tapi padahal kita ini nggak tahu apa. 1 2 ayat juga. Kalau kita bilang oh ini yang dimaksud oh ini, kita suruh artinya ini ya. Oh ya. Itu juga Tuhan mengatakan ibadah. Ya terus terang saya juga selama ini sebelum baca-baca begini ya, arti ibadah hanya seperti ini. Ibadah itulah kita kumpul di gereja, kita pulang nanti sudah selesai semua. Oh, saya baru pulang ibadah. Padahal bukan hanya terbatas. Macam kita mampu memahami firman Tuhan. Akhirnya apa? Kita itu kehidupan berbakti, kehidupan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Karena kita mempelajari, kita baca, dan kita hanya kita renungkan. Akhirnya kita ketemu, oh ini kehendak Tuhan dalam itu, ini kehendak Tuhan yang dikehendaki Tuhan dari hidup saya. Kita mengatakan itu suatu kita membaca, itu juga Tuhan mengatakan itu ibadah. Jangan hanya kita berpatokan seperti yang lama-lama. Dan sama saya sampaikan kepada kita ini ya supaya bisa ibadah itu di mana saja kita. Bukan tertentu waktunya kalau di gereja jam segini. Tetapi dalam kehidupan kita itu kesimpulannya kita melakukan ibadah setiap saat. Jangan hanya kita berpatokan dengan apa itu. Boleh dikatakan selama ini kita definisinya adalah ibadah itu ya kalau kita sama-sama dan di gereja. Di luar itu bukan ibadah. Kita merenungkan firman Tuhan saja dengan sungguh. Tuhan mengatakan itu. Setelah kita memahami firman, dengan firman itu apa yang dikehendaki Tuhan melalui firman-Nya, kita bisa mampu memahami. Setelah memahami, baru bisa kita taat melakukan firman. Kalau kita tidak memahami apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang kita lakukan dengan taat, kehendaknya aja kita nggak tahu. Bacaan kita, sebentar aja udah berapa fasa. Ya itu begitu aja. Saya baca yang begini aja bukan iya ya. Bukannya karena saya pintar baca, sudah dalam sekian bulan sudah habis saya baca. Tapi kamu baca apa mengerti ya kehendak Tuhan melalui firman yang kita baca itu? Kalau kamu mengerti itu bukan hanya terbatas seperti itu. Jadi kesimpulannya ibadah itu kita ya cara hidup kita hari ke hari. Itu ibadah yang sejati menurut kata asli, dan itu kata tadi yang bahasa itu Yunani. Kalau Yunani, bahasa Yunani itu adalah zaman sekarang adalah bahasa internasional. Tadinya kan hanya itu Ibrani sama Yunani. Tapi
Yunani itu adalah seperti bahasa internasional, sama dengan bahasa Inggris, itu juga bahasa internasional. Ini juga baru saya mengerti karena baca-baca. Kalau kita tidak mengerti kehendak Tuhan, apa yang kita lakukan hari ini masalah, berarti kita sama saja tidak beribadah. Kalau kita sudah mengetahui kehendaknya di dalam hidup kita mengabdi kehidupan kita ini, kita abadi, kita untuk melakukan kehendaknya. Tuhan mengatakan itu ibadah. Jadi kita boleh mengambil kesimpulan cara hidup kita sehari-hari sebenarnya yang berkenan kepada Tuhan. Itulah Tuhan mengatakan ibadah. Dan itu juga bisa kita lakukan dari tinggalan kita ada pasal. Bisa dibaca oleh orang lain. Contoh di Alkitab. Makanya jangan kita pandang-pandang. Contoh di Alkitab. Siapa orang Israel yang dibuang ke Babel? Siapa itu? Ada 4 orang. Siapa? Siapa yang tahu yang dibuang ke Babel? Anak-anak muda. Siapa? Daniel. Mesak Sandra. Kehidupan mereka kan yang jadi budak di Babel, di Irak namanya sekarang. Irak namanya. Apa yang saya katakan tadi bisa ketahuan dari tinggalan kita setiap hari. Apakah kita sudah mengetahui kehendak itu? Contohnya apa? Coba Daniel, bayangin ada 4 kali bertukar pimpinan di sana. Dia dipakai terus. Berarti kehidupannya bisa dipakai oleh Tuhan. Apa yang dia lakukan Daniel sebenarnya? Hanya 3 hari dia berbakti kepada Tuhan tiap saat, tiap hari. Pagi siang mau tidur berdoa. Karena ibadah mereka orang bukan tidak boleh beribadah kepada Tuhan, tetapi benar karena hidupnya, cara hidupnya berkenan kepada Tuhan. Berarti ibadah yang betul-betul akhirnya di dalam pemerintahan 4 pemerintahan diganti, dia tetap habis. Jadi hidupnya memang teruji. Kita juga begitu. Apakah sudah teruji kehidupan kita di hadapan Tuhan? Tentang kehidupan kita, tentang ibadah kita yang kita lakukan selama ini. Daniel tidak bersama. Hanya dia hanya salahnya adalah memuji Tuhan yang benar. Itu disalahkan, tetapi disedari oleh pemerintahan pada saat itu. Sampai rajanya, Raja Babel itu yang bilang, siapa yang mengganggu Tuhannya mereka ini, saya tunggal. Jangan ganggu Tuhan mereka. Hanya itu kesalahan mereka. Karena beribadah terus kepada Tuhan, bukan hanya beribadah seperti kita 1 minggu. Kalau bukan 1 minggu, di hari minggu, bukan itu ibadah. Menurut Tuhan, bukan itu. Ingat itu ya, bahasa Yunani, Eusebia atau Eusabes. Jadi saya sampaikan ini kepada kita supaya kita bisa mengerti. Jangan hanya kita berpatokan pada definisi selama ini.
Ingat sekali saya ulangi, ibadah itu bukan hanya seperti itu, tetapi dari seluruh tingkah laku kita, jalannya hidup kita hari lepas hari. Itu ibadah yang sebenarnya. Ibadah macam-macam kan, berapa macam? Hanya antara lain kita mengerti kehendak Tuhan. Harus kita abadikan hidup kita, melakukan, menuntas apa yang dikehendaki Tuhan. Itu ibadah kita. Kita menggali arti firman Tuhan, itu ibadah kita. Bukan hanya semacam ini ibadah. Bukan berarti kalau begitu saya nggak ke gereja, saya di rumah. Bukan. Itu bersama-sama lebih bagus. Satu sama lain kita ini loh artinya ini. Kalau kita bertanya ya, pendeta juga bilang, oh ini dia bukan. Oh iya. Ya, terutama kepada muda-muda ini, jangan hanya berpatokan seperti itu. Oh kalau ibadah itu hanya setiap hari. Kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan ini boleh diingati, ya. Kita harus hormati Tuhan. Kita merasakan itu ibadah. Soalnya apa? Kalau kita tidak hormat kepada Tuhan, itu bisa kita berbuat apa saja. Karena rasa takut itu kepada Tuhan ada. Menindas orang yang takut sana. Karena kita merasa hebat, haknya kita ambil. Apakah ibadah itu? Bukan. Nah kalau kita bertanya, kalau saya nanti saya apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, mungkin saya sudah khotbahkan yang kehendaknya apa. Kiranya apa jadi kehendak Tuhan yang diharapkan dari kita? Contoh salah satu. Contoh beberapa hari yang lalu Anda katakan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita adalah melakukan kehendak. Apa kehendaknya itu? Ya ini kan. Itu kehendaknya. Mari kita abadikan di hidup tubuh jiwa kita ini melakukan kehendaknya. Itu yang Tuhan mengatakan. Itu ibadah. Nah kalau kita tidak mengerti, tidak memahami apa yang dikehendaki oleh Tuhan dari hidup kita ini, ya kita mau apa? Kalau kita sudah mengerti, memahami, kita setuju, oke saya lakukan. Maka di ayat ini sudahlah cukup. Di ayat 7. Kalau kita sudah mengerti begitu, cukup. Apalagi yang kita cari? Lakukan saja apa yang Tuhan ini. Kita biasakan turuti perintah. Kita biasakan hidup kita dalam hari keseharian. Melakukan kehendak, tuntunannya, perintahnya, nasihatnya. Kita lakukan itu setiap saat di dalam kehidupan kita. Itu Tuhan mengatakan itu ibadah. Seperti tadi contoh itu yang 4 orang Daniel, Abednego, apa lagi terhadap pokoknya 4 orang kan? Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel. Itu dipakai Tuhan luar biasa mereka. Dan sebenarnya walaupun mereka orang Israel yang dibuang, tapi dipakai oleh Tuhan. Dan akhirnya di dalam saya baca, kalau kita sudah merasa cukup apa yang dikehendaki Tuhan itu, Tuhan bisa pakai kita dari luar biasa. Contoh begini di perusahaan,
Ada perusahaan kecil, ada perusahaan besar. Tetapi potensi perusahaan kecil ini ada masa depan yang bagus, bisa hebat perusahaan ini. Akhirnya perusahaan besar ini dia ambil, dia bantu. Istilahnya dalam perusahaan akuisisi. Akuisisi dibangun karena memang potensi perusahaan kecil itu bagus. Akhirnya perusahaan besar dia modalnya dan akhirnya maju luar biasa. Itu namanya akuisisi. Ini juga Tuhan mengakuisisi kehidupan kita. Kalau saat ini sampai saat ini belum kita beribadah sebagaimana mestinya ini dikehendaki oleh Tuhan melalui firman ini. Mulai hari ini jangan hanya berdoa. Dan Tuhan menjanjikan saya akan akuisisi sama dengan Daniel, Sandra, Mesra, bisa dipakai luar biasa mereka. Walaupun mereka ditahan oleh tahanan, bukan, tetapi dipakai oleh Tuhan. Diakuisisi oleh Tuhan. Mau nggak kita diakuisisi oleh Tuhan? Kalau memang kita mau beribadah yang benar, itu kesimpulan dari itu. Tapi kalau hanya happy-happy saja, kita main musik happy-happy saja, Tuhan bukan itu ibadah. Hanya happy-happy kamu. Tapi kita sungguh-sungguh. Kalau sudah mengatakan itu ibadah, yang kamu lakukan nanti dia mengatakan itu ibadah. Kalau Tuhan sudah mengatakan itu di dalam kehidupan kita, waduh, yang tidak mungkin bisa. Istilah tadi akuisisi dibangun oleh perusahaan besar. Kita juga diakuisisi oleh Tuhan. Apabila kehidupan kita hanya pasrah, kehidupan kita berkenan kepada Allah, akhirnya dia akuisisi. Apa sih yang nggak bisa, yang tidak bisa sama Tuhan? Yang tidak ada bisa. Lakukan saja apa perintahnya, lakukan saja apa nasihatnya, tuntunannya, lakukan saja. Jangan ditunda-tunda. Oh ini kehendak Tuhan, lakukan. Bukan sombongnya saya. Saya ini kan bukan pegawai, tapi ada aja. Soalnya saya juga nggak macam-macam. Malahan banyak yang menipu saya. Ya saya bilang ya biarin aja. Banyak yang menipu saya. Saya nggak ada kerjaan. Hanya pengetahuan saya di ekspor import ada. Ada yang nyuruh-nyuruh urusin ini Pak. Ya. Dan mungkin ada langganan saya itu 10 tahun dia pakai saya nggak pernah bertemu yang, tapi dia percaya. 10 tahun nggak pernah ketemu, tapi setelah itu 10 tahun kebetulan anaknya nikah, dibilang sama pegawainya bahwa ini undangan ini sama Pak Guru harus ada. Saya mau ketemu. Sudah 10 tahun dia bantu kita, tapi saya belum pernah ketemu. Orangnya bagaimana sih orangnya? Dipaksa saya ada. Bayangin, dikasih kepercayaan kepada saya 10 tahun, nggak pernah ketemu. Sudah 10 tahun anaknya nikah, suruh pegawainya bawa undangan ini kepada Pak Guru. Harus datang. Saya mau ketemu. Jadi, ya saya juga merasakan melalui ini. Tuhan mengakuisisi saya. Dia bantu. Itu juga jangan ragu-ragu. Apabila itu perintah Tuhan, lakukan saja. Apabila itu kehendak Tuhan, lakukan saja. Dengan penuh. Jangan bilang Pak gimana ini? Pikir-pikir aja. Asal itu kehendak Tuhan, asal itu perintah Tuhan, lakukan saja.
Jangan ini begini. Tapi jangan juga tuntut Tuhan. Kebanyakan orang kan begini. Ada kan istilahnya di dalam Alkitab dia bilang bisa ada apa itu? Bisa 100% apa itu istilahnya? Bisa 60%, 30%. Salah mengartikan. Kalau kita mengasihi perpuluhan umpamanya segini ya, bisa Tuhan mengganti 100%, 60%. Bukannya itu sebenarnya. Yang dia maksudnya bisa kita mengerti firman-Nya bisa 100%, bisa hanya 60%, kita bisa hanya 30%. Itu sebenarnya bukan terjun, wah kalau saya begini Tuhan mengasih saya 100%, bahkan 300%, 50%, bukan ini. Nanti kalau itu di situ berarti kita kecewa, kita nanti kok nggak ada balasannya begini? Katanya 100% nggak banyak. Itu dia bilang ini bukan begitu. Jadi itulah kiranya firman Tuhan ini boleh kita renungkan baik-baik. Ya. Jadi usahakan cara hidup kita hari-hari. Selalu Tuhan mengatakan itu benar. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Apa lagu apa kita? Apa itu yang saya bilang itu kemarin, lagu apa itu yang lagu lama saya bilang? Biarlah manis karenanya ya Tuhanku. Lah itu coba. Saya juga udah lupa. Ya Tuhanku, aku benar bermasuk padamu. Itu ya, coba kita ini supaya saya jangan lupa. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku benar. Sekali lagi, tiga iya. Ya Tuhanku, aku benar
beribadah dengan baik dan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Bantu kami sehingga nama Tuhan saja dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Terima kasih Pak Guru untuk firman Tuhan-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang semua untuk berdiri. Kita akan angkat pujian kita. Kami perlu Kau Tuhan.
kita renungkan firman Tuhan. Mari kita simpan di dalam hati dan kita perkatakan melalui mulut kita. Renungkanlah firman itu siang dan malam. Jangan hanya di gereja kita dengar, tapi setiap saat dalam perjalanan hidup kita hari atas hari. Untuk itu, mari kita terima berkat Tuhan. Kasih daripada Allah Bapa dan anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, urapan dan kuasa, penyertaan dan pemeliharaan Roh Kudus menyertai kehidupan kita dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa